di podcast perdana kita ngobrol bareng HMP. Supaya kita lebih tahu mendalam apa sih itu HMP. Nah, nanti kita akan berkonsultasi bersama teman-teman yang bersangkutan supaya kita tahu apa sih HMP itu. Terutama untuk di kampus tercinta kita ya. Kalian yang pengen tahu kegiatan HMP Riau itu ngapain aja, so akan kita kupas nih di podcast perdana kali ini ya. Langsung aja stay tune yo. Oke, halo teman-teman HMP. Oke teman-teman, ini kan pasti pertanyaan dasar banget ya dari teman-teman mahasiswa, terutama mahasiswa baru. Ada yang tanya HMP itu apa sih? Gimana nih HMP? Sini izin menjawab ya. Menurut yang sudah teman-teman ketahui, mungkin sebagian besar teman-teman sudah tahu, HMP itu sendiri singkatannya Himpunan Mahasiswa Prodi. Nah, khususnya kita ini adalah Prodi PIAWOT atau Pendidikan Islam Anak Usia Dini. HMP itu apa sih sebenarnya? HMP itu adalah organisasi atau suatu wadah yang memang dibuat khusus untuk teman-teman mahasiswa untuk bisa menyalurkan minatnya, bakatnya, dan terutama untuk menjalin silaturahmi agar kita semakin bisa dekat dengan teman-teman yang lain seperti itu. Oh, berarti kayak HMP kita tuh bukan cuma sekedar duduk rapat doang gitu ya? Kita juga bisa seru-seruan bareng. Kegiatan bareng gitu ya teman-teman. Nah, kayak gitu nih teman-teman mahasiswa baru, terutama nih HMP itu adalah himpunan mahasiswa. Nah, terkhusus untuk prodi PIAWOT sendiri. Oke. Tadi udah ada info sekilas ya terkait HMP itu apa. Nah, sekarang lanjut nih ke sesi selanjutnya, perkenalan. Oke, langsung aja kita kenalin dari pengurus HMP. Yuk kita mulai dari pengurus harian dulu ya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Himba Muliso. Saya di sini sebagai ketua HMP. Ini di sebelah saya. Halo, saya Putri Karya, di sini sebagai wakil ketua HMP. Halo, saya Tika Rumoni. Di sini saya sebagai bendahara HMP. Halo, saya Bisri Ratu Ayu, saya di sini sebagai bidang sosial di HMP. Halo, perkenalkan nama saya Siti Amrani Anissa. Di sini saya sebagai bidang seni dan kebudayaan. Hai, saya Glenn Sukati dari Kebijakan dan Dalam. Halo, saya Siti Ulinda. Di sini saya sebagai sekretaris. Halo, saya Bunda Yulika Kasari, di sini saya sebagai sekretaris. Halo, nama saya Siti Rahma, saya di sini sebagai minat dan bakat. Wah, ternyata di HMP banyak sekali bidang-bidang yang di mbak-mbak ini, bukan hanya bidang pendidikan, sosial, bakat yang ternyata keren sekali ya mbak-mbaknya ya Mbak ya, keren sekali. Oke teman-teman, tadi kita udah perkenalan nih ya sama teman-teman HMP semuanya dari bidang pengurus harian. Nah, lanjut nih, kita akan kupas tuntas dari podcast ini itu sebenarnya tujuannya untuk apa sih? Ya teman-teman. Ya, sebenarnya kenapa kita mengadakan podcast ini itu adalah salah satu usulan dari teman kita yang ada di divisi pengembangan bakat dan minat. Nah, di sini tuh tujuan kita untuk mengadakan podcast itu untuk apa? Yaitu untuk memberikan fasilitas atau wadah untuk teman-teman yang ada di anggota HMPS ini untuk bisa mengembangkan soft skill mereka, mulai dari public speaking, editing video, tag video, ataupun rancangan atau menulis itu skrip. Nah, teman-teman mungkin nanti kita bisa juga mengembangkan yang lain, bukan cuma hanya podcast ini, tetapi juga dari bidang-bidang lainnya.
Dan just information di sini kelihatannya podcaster ya. Podcaster apa ya? Saya mau Iya, di sini HMP kita kan masuknya prodi PIAUD karena kita mengarah ke pendidikan anak-anak, di mana saya sebagai bidang seni dan kebudayaan otomatis tercantum untuk pengembangan kehidupannya, yaitu tentang seninya, di mana kita sebagai seorang mahasiswa nanti ke depannya untuk mengarah memajukan STAIM untuk agar apa toh prodi PIAUD itu kayaknya di masyarakat itu kayak masih belum tenang lah, belum masih dikucil kecil di bidang yang lainnya. Dan di sini saya seni dan budaya akan untuk arah ke depan ingin mahasiswa kita untuk mengembangkan kesenian, yaitu bisa musik, bisa menari tarian atau kegiatan-kegiatan yang lain seperti mural apa-apa. Intinya di sini kita bersama untuk berlatih lebih maju lagi. Kita nanti kan seorang pendidik, di mana pendidik harus bisa menguasai bidang itu. Ada seorang guru belum tentu bisa mewarnai sedetail itu, terus gradasi itu memang susah. Terus menyanyi, kadang guru-guru juga malu untuk menyanyi. Untuk kegiatan ini di podcast ini, semoga di luar sana ingin ikut masuk ke bidang PIAUD kita. Semoga di perkuliahan PIAUD kita lebih maju, lebih berkembang di masyarakat untuk masuk ke fakultas di STAIM, masuk di bidang prodi PIAUD. Di sini kita bisa melihat ya betapa pentingnya pendidikan anak usia dini itu. Meskipun kita masih dianggap sebelah mata, tapi kita tidak boleh patah semangat. PIAUD itu hebat, PIAUD itu keren. Tidak keren, asik belajar di sini itu sangat mengasihkan. Ya langsung di-spill ya tadi secara tidak langsung. Iya, Nah, boleh nih teman-teman, tadi kan di-spill ya dari bidang seni ya. Di-spill kalau semisal ternyata kita sebagai pendidik ya, mahasiswa mahasiswa ataupun calon mahasiswa yang akan masuk di pendidikan Islam anak usia dini ini, ketika nanti masuk HMP juga akan diberikan wadah di situ untuk menuangkan ide-ide kreatifnya. Nah, untuk dari bidang seni budaya ini sendiri juga tadi memperhatikan sedetail itu bahwa apa namanya, kita sebagai calon pendidik itu ternyata harus jeli ya teman-teman, untuk apa namanya mewarnai aja itu juga harus jeli ya. Oke. Tapi lanjut mungkin dari bidang yang lain bisa mengutarakan tujuannya ke depannya, prospek kerja di AMS. Sebenarnya ya, mungkin untuk yang bidang pendidikan mungkin bisa mengatakan bagaimana sesungguhnya itu jurusan yang ada di PIAUD banyak sekali tujuannya, bukan cuma untuk mengajar di TK. Mungkin sisi pendidikan bisa menjelaskan lulusan dari PIAUD. Iya, prospek kerja. Mungkin teman-teman di luar sana mungkin beranggapan bahwa mahasiswa jurusan PIAUD itu mungkin nanti setelah itu cuma bisa jadi guru TK aja. Itu sebuah salah satu hal yang salah, teman-teman. Kita di mahasiswa prodi PIAUD ini prospek kerjanya bukan cuma akan jadi guru TK aja atau guru KB atau kelompok bermain, tapi juga kita bisa jadi guru SD atau sekolah desa di kelas tingkat bawah, yaitu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Lalu kita bisa jadi guru agama di SD. Kita juga bisa jadi guru agama juga di tingkat SMP ataupun SMA. Itu sudah bukan hanya hoax, tetapi alumni kita, alumni dari prodi PIAUD yang sudah ada di atas kita itu sudah diterima PTSHK di SMP. Seperti itu.
PO bukan hanya sekedar detail di TK, ternyata saat ini kita sudah sedikit diperhatikan. Boleh diperhatikan. Kita bisa ke SD, ke TK, bahkan kita bisa menjadi guru agama di SD dan di SMP. Ini gimana yang ini? Oke nih, langsung lanjut aja nih ya. Kita juga pengen tahu nih harapan ke depan dari teman-teman HMP untuk prodi kita ini apa nih? Ya. Oke, kalau saya berharapnya semoga HMP kita anggotanya semakin kompak, semakin solid, kita bisa menciptakan wadah yang lebih bermanfaat untuk semuanya juga, lebih menginspirasi dan lebih kreatif dan inovatif. Seperti itu. Oke, selanjutnya punya harapan-harapan. Ya, teman-teman yang lain juga kok harapan-harapan untuk prodi kita. Ya, kita semangat lebih semangat nih. Ayo, monggo. Mungkin teman-teman dari HMPPL punya ide-ide nih, misalnya di minat dan bakat dan kebudayaan sosial, kebudayaan gitu ya. Kita bisa menuangkan ide-ide kita di HMP ini untuk misalkan apa di bakat tari ini ya, kita bisa menuangkan ide-ide tersebut. Nah, kita bisa berlatih dan bisa pentas di wisuda. Jadi kita menonjol gitu, oh ini dari ya mereka langsung gitu. Jadi oh ini dari prodi PIAUS nih, bukan cuma di agamanya juga, di seninya juga. Oke. Jadi secara tidak langsung bukan hanya sendiri seorang pendidik kita mengharuskan anak didik kita harus bisa menangis sendiri. Ternyata kita sendiri juga harus mau, harus bisa, harus percaya diri. Aku bisa menampilkan wah, ternyata di sudah ya. Keren sekali tuh ya Mbak ya, bisa tampil di banyak orang lah. Keren. Oke, itu dulu obrolan kita pada episode perdana ini ya teman-teman. Gimana nih teman-teman semuanya? Udah makin kenal ya sama teman-teman HMP secara sekilas? Oke, nah untuk teman-teman semuanya, kalau kalian punya ide, punya pertanyaan, atau pengen gabung atau aktif, langsung aja tanya-tanya ke Instagram HMP ya. HMP PIAUS Style atau nanti ada Instagramnya dicantumkan di bawah sini. ya, Instagramnya nanti dicantumkan di bawah sini. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman calon mahasiswa baru untuk PMB Style sudah dibuka. Sudah dibuka mulai bulan ini. Untuk teman-teman yang mungkin di luar sana masih bingung pengen kuliah gimana sih, mungkin pengen kuliah tapi sambil kerja atau terkendala akses karena rumahnya jauh, bisa aja bersama kita. Di sini bukan hanya ada kelas reguler aja, tapi juga ada kelas karyawan, ada kelas online, ada kelas lain juga. Di sini di Style juga bukan hanya ada prodi PIAUS saja, tetapi ada 3 prodi yaitu PAI, PIAUS, dan PPNI. Nah, di Style ini juga kita menyediakan banyak sekali beasiswa, terutama ada beasiswa KIP, lalu ada beasiswa Basnas, ada beasiswa orang tua asuh ya teman-teman, dan ada banyak beasiswa lainnya yang bisa teman-teman pilih nanti dan teman-teman sesuaikan sesuai kebutuhannya teman-teman. Jadi gak usah ragu ya Pak ya untuk masuk ke STEM karena di sini banyak banget program-program yang telah disediakan oleh kampus. Iya. Di sini banyak banget fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan. Terlebih bagi mungkin yang mungkin kurang mampu, aku mau pengen kuliah tapi bisa. Di sini ada solusinya. Di STEM ada solusinya. Boleh teman-teman di sini terlebih kalau bisa ikut kita ya, ikut PIAUS. Kita bisa bareng-bareng. Kita seru-seruan bareng-bareng pokoknya. Nggak nyesel ikut PIAUS, oke? Oke.